Masker oksigen yang terus kamu tolak. Kebenaran keras tentang mengapa kamu membantu semua orang kecuali dirimu sendiri. Kamu tahu ritualnya. Rencana teliti yang kamu tulis jam 2 pagi, penuh keyakinan. Keanggotaan game, ide bisnis, proyek kreatif, perjalanan penyembuhan. Kamu melihat jalannya begitu jelas. Sampai, sebuah notifikasi. Bantuan cepat. Bisikan, aku butuh kamu. Dan tanpa pikir panjang, kamu menginjak keluar dari jalurmu sendiri untuk membangun jalur mereka. Mengapa? Mengapa beban, urgensi, orang lain terasa jauh lebih berat daripada gravitasi mimpi-mimpimu sendiri? Ini bukan sekadar manajemen waktu yang buruk. Ini adalah bentuk sabotase diri yang dalam, kuno, dan diperkuat secara neurologis. Hari ini, kita tidak hanya akan membongkar paradoks ini, kita akan membedahnya. Dengan neuroscience, psikologi, filosofi yang keras, dan sebuah tantangan yang mungkin belum siap kamu dengar. Babak 1, kabelnya, mengapa otakmu mengkhianatimu. Mari mulai dengan kabel-kabel kerasnya. Saat kamu mengerjakan rencana pribadimu, kamu mengaktifkan korteks prefrontal, CEO otakmu. Itu melelahkan, lambat, dan berurusan dengan gratifikasi yang tertunda. Hadiahnya jauh dan abstrak. Tapi saat seseorang meminta bantuanmu, itu adalah pemicu sosial. Otakmu membaca dua hal dengan kecepatan cahaya. Pertama, menghindari ancaman. Mengatakan, tidak, memicu amigdala, lonceng alarm kuno. Bagi nenek moyang kita, penolakan sosial bukan berarti kesepian, itu adalah hukuman mati. Otak primalmu lebih memilih kamu aman dan dimanfaatkan daripada mandiri dan diasingkan. Kedua, hadiah instan. Mengatakan, iya, adalah suntikan heroin dari validasi sosial. Jalur mesolimbik menyala, melepaskan dopamin. Kamu langsung mendapat lencana, orang baik. Sebuah like, ucapan terima kasih, helaan napas lega. Otakmu secara kimiawi memberimu hadiah karena mengabaikan dirimu sendiri. Kamu, secara harfiah, kecanduan dibutuhkan. Suntikannya lebih cepat dan lebih dapat diandalkan daripada pendakian yang tidak pasti dan melelahkan menuju puncakmu sendiri. Babak 2, ceritanya, konspirasi spiritual dan budaya. Tapi ini bukan hanya di kepalamu. Ini tertenun ke dalam cerita-cerita yang telah diceritakan pada kita selama ribuan tahun. Kita telah menyucikan pengabaian diri. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Matilah bagi dirimu sendiri. Kita telah mengubah martir menjadi sebuah kebajikan. Tapi inilah kebenaran keras yang banyak tradisi kubur dalam ketentuan kecil. Kamu tidak bisa memberi apa yang tidak kamu miliki. Dalam Buddhisme, memberi yang kompulsif ini adalah musuh dekat dari kasih sayang sejati. Ini disebut kemelekatan pada hasil dan persetujuan. Dalam Kabbalah, konsepnya adalah menerima untuk memberi. Kamu pertama-tama harus menjadi wadah. Cangkir kosong tidak melayani siapapun. Namun budaya modern kita menggandakannya. Budaya, husle, mengagungkan, kesibukan gila. Kita memakai kelelahan sebagai lencana harga diri. Kita telah menyamakan kesibukan dengan tujuan dan pengorbanan diri dengan cinta. Ini adalah konspirasi terhadap kedaulatanmu, dan kamu telah menandatangani perjanjiannya dengan setiap iya yang tidak perlu kamu berikan. Babak 3, biayanya, tubuh mencatat semuanya. Pengkhianatan ini memiliki korban jiwa. Ini tidak metaforis. Saat kamu secara kronis memprioritaskan keadaan darurat orang lain atas kedamaianmu sendiri, kamu menjaga tubuhmu dalam keadaan lawan atau lari yang konstan. Kortisol, hormon stres, menjadi dasar normalmu. Ia mematikan korteks prefrontalmu lebih jauh, membuatmu semakin sulit berpikir untuk dirimu sendiri. Ia menyerang sistem imunmu. Ia menguras tenaga hidupmu, yang dalam pengobatan Tiongkok disebut jing, baterai esensialmu. Kamu membakar perabotan untuk menghangatkan rumah orang lain. Inilah ironi besarnya. Dalam usahamu untuk hadir bagi semua orang, kamu perlahan membuat dirimu tidak tersedia bagi siapapun, termasuk dirimu sendiri. Kamu mengikis wadah yang sangat dibutuhkan semua orang darimu. Babak 4, penghakiman, tidak, yang menyelamatkan 2 nyawa. Jadi, bagaimana kamu menghentikan sabotase ini? Ini dimulai dengan pergeseran tektonik dalam filosofi intimu. Kamu harus beralih dari
Nilai diriku diperoleh dari kegunaanku bagi orang lain. Menuju, nilai diriku melekat. Energiku adalah sakral, dan harus diarahkan ke dalam terlebih dahulu untuk bisa otentik keluar. Ini bukan tentang menjadi egois. Ini tentang menjadi sumber. Egoisme menguras orang lain untuk mengisimu. Menjadi sumber berarti mengisi dirimu sendiri sehingga apa yang meluap dapat memberi nutrisi pada orang lain tanpa kehabisan tenaga. Pemberontakan praktis. 1. Janji temu yang tak tergoyahkan. Waktumu untuk rencanamu bukanlah sisa waktu. Itu adalah janji temu sakral dan tidak bisa ditawar dengan dirimu di masa depan. Blokir. Pertahankan seperti kamu mempertahankan anakmu. 2. Tombol jeda. Saat sebuah permintaan datang, berhenti. Jangan biarkan refleks kuno, iya, menang. Katakan, biar saya cek kalender saya dan saya hubungi kembali. Ruang inilah tempat korteks prefrontal dewasa merebut kembali kendali dari otak primata yang ketakutan. 3. Bingkai ulang, tidak, MU. Kamu tidak mengatakan, tidak, kepada orangnya. Kamu mengatakan, iya, pada komitmen sebelumnya yang lebih penting, rencanamu, kewarasanmu, masa depanmu. Kamu menyelamatkan dua orang, dirimu sendiri dan versi dirimu di masa depan yang benar-benar bisa membantu. 4. Aturan emas terbalik. Perlakukan rencanamu sendiri dengan hormat yang sama seperti kamu memperlakukan janji pada orang lain. Kamu tidak akan pernah membatalkan pertemuan dengan seorang CEO. Kamu adalah CEO hidupmu. 5. Mulai dari mikro. Otakmu butuh kemenangan baru. Komitmen 15 menit untuk rencanamu sebelum kamu memeriksa pesan di pagi hari. Bangun otot kepercayaan diri. Final, replay effect, tempat perlindunganmu adalah pengabdian terbesarmu. Saat kamu membangun tempat perlindunganmu, kamu tidak bersembunyi dari dunia. Kamu menciptakan benteng dari mana kamu beroperasi. Kejelasanmu menjadi menular. Kedamaianmu menjadi persembahan. Batas-batasmu menjadi pelajaran bagi orang lain untuk merebut kembali milik mereka. Buku yang kamu tulis dalam waktumu yang terhormat akan menyentuh lebih banyak orang daripada semua bantuan yang pernah kamu berikan. Kesehatan yang kamu pupuk akan menjadikanmu tiang bagi keluargamu, bukan beban. Kreativitas yang kamu buka akan memecahkan masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh kesibukan. Kamu meninggalkan jalanmu untuk berjalan di jalan orang lain adalah tragedi yang tidak mampu ditanggung dunia. Jalur yang kamu miliki itu, ia memiliki tujuan yang hanya bisa kamu capai. Dan orang-orang yang benar-benar dimaksudkan untuk berjalan bersamamu akan menemuimu di sana, di jalurmu, bukan menarikmu selamanya ke jalur mereka. Tindakan paling radikal dan mengubah dunia yang bisa kamu lakukan hari ini adalah berpaling dari paduan suara putus asa, mereka butuh aku, dan mendengarkan, mungkin untuk pertama kalinya, bisikan tenang namun penuh amarah dari rencanamu sendiri. Dan berkata padanya, ya, aku siap, kita mulai sekarang. Giliranmu. Dunia menunggu dirimu yang sesungguhnya, bukan versi yang kelelahan. Suka subscribe untuk lebih banyak konten tentang merebut kembali pikiranmu. Komentar di bawah, apa satu rencana pribadi yang akan kamu pertahankan minggu ini?